bagian rapet juga mungkin sudah cukup. Silakan mengambil tempat yang aman sebelum kita memasuki acara puncak. Ya, mohon teman-teman yang ada di depan lumbung di atas yang mana-mana itu jo lindungan bisa tanah kainnya. Nah, karena untuk kebutuhan kedohnya bisa kan? Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah ada di lokasi supaya segera mengambil tempat. Jadi kita akan mendengarkan dulu, menyaksikan ya, Tomadan dan Dolo namanya Maningong, kemudian tali-talian. Jadi secara otomatis
Selamat siang. Mantap. Mantap Sangala TV. Oke, Salam Pak. sukses. Ya, sertifikat. Semakin jaya. Halo, Bosku. Oh
rupela orang itu si kami sulama datu matuaniamu. Batale aku suara lupa masa begi dan itu suara sang dia. Putuskan dia rupela orang itu sejarah sudah mengatur buang dia atau ini jadi orang yang demonio lalu orang dari itu juga darah pak oh bisa ngabete pergantian ada Seandainya di Samarinda saja. Ya, Bapak kami Dia untuk mengantikan utama isang atau kiri papa ini bisa yang serta di bulan menjadi bisa lepas atau doktor Oke, Martinus Lambat, salam buat Pindok Sumbung. Oke, baik, nanti disampaikan. Oke, Victor Palimbunga. Halo Indok, salam laku Ibu Pendeta. Oke, bantu Ibu Pendeta ya tuh guys. Ya. Oke. Dari Paran Muan, Martinus Lambat. Iya moto mangkali pere yang sa di dono kayu. Ojuku baru maralem, kau paku hitam. Kamu tuh urut mustalan kampan, uriting belum apa-apa ada. Bagi sedikah ini guys, woi, ada Pak Columbus, ada Pak Columbusnya ya. Apa koramu, apa susimu ya tondora. Namu tidak mati sabula muli pangku pokarana laku pokarana aku laku sabu bulaya kobena.
family. Ada. Oke, Victor Palimbunga, semoga Sakala TV semakin sukses bisa jaya. Amin. Terima kasih. Halo, Kak Esaku. Halo Dede, weh, dapat papi sembako guys. Dapat papi mulu nih, papi pangan, weh, pangan dom kita nih. Oke guys. Oke guys, apa nama itu guys? Halo, bagaimana Mbe? Ya, Oke. Waran Mumadim. Oke, Paranu. Paiman. Iya. Oke, bosku, ya. Ini lu sentuh kopi. Oke, ini kopi ambil. Mutang retar utang ini ambil suci bakar rotori. Halo, hai. Mantap. Oke, Sakala TV. Oke guys, bagaimana Kareba guys? Kareba Melo. Mantap. Oke, orang Dede di mari. Sakala TV bagaimana? Oke, makin asik. Follow dulu. Ya, follow dulu guys. Halo guys. Oh, ada dosat. Iya. Iya, lo tadi memang sini. Jaringan rusak guys. Halo Bunda. Halo. Ya kasih dekat-dekat saya lagi enggak oke guys. Oke guys. Nah.
Halo, ilu kopi bosku. Kopi dulu. Mantap. ulang ya karapa inde be malarika malo botero onna kongkong itu rolo talo nanina tokumu lari bangun ni mo bangun banua lari sanga banua puang lari sanga mat kuture pombeira oh Oke, salam dari tim Mika bang. Kami cuma bisa lihat siaran langsung. Oke, Victor Kabangga dari tim Mika. Oke baik, terima kasih. Timika. Kata banyak saudara di sini. Simak dong ini. Victor Kabangga. Anda dari Kato? Orang Rantipole. Robatarana kia Marondong na to tumapatara ko batang kare na kita to sios solam mede Banua buang Anarilan di susi deva te movera Oh Ya, masih sementara menimbong. Ya, dan kita mau cari-cari kopi dulu guys. Sudah haus ini. pulang di rumah Namo batona di bau pulang pesaka yang pulang nasi pulang malo mau pulang apa daunan nasi nasi pulang nasi kadebe daunan nabera Sever Santi, salam dari Sanggata, cuman bisa nonton. Oke, terima kasih Pak Sever dari Sanggata. Oke, jadi Rasus kebudayaan daerah ini Opit, ya betul kemuliaan daerah ini. Oke, dan pertunjukan akan diambil alih oleh Tomak Dandan. Oke, Indo Tomak Dandan akan tampil lagi guys. Mantap, bosku guys. Ya, kita ibarat tetap jam 10. Ya, jadi disampaikan kepada penari sebentar setelah ibadah. Ya, terusnya kami kembalikan ke Oke, menimbung sudah selesai. Kita lanjut ke Mbak Dandan. Ya, silakan kembali ke lapangan masing-masing. Selesai mungkin. Ya, dan lapangan kita buat pertandingan.
Ano pika? Di palakula ko to para pak. Kurang sumanga punoi langit. Pulean paraya lempan kepadanganmu. Kadi panteran kadi pudian. Mati olonito tumam parara ki domadona. Kabaram pasan lan lino lako toni kahelo. Tema Natal. Tamane mo lako Bethlehem. Belan na di paradian miki. Kepatutungan dia lan tondokna Daud. Kurre sumangana aluk lau langit boleh parayan na sangka turun di bintoy. Alukna buang Yesu sangka kasaranian. Kurre sumangana parang di Israel boleh parayan na bamba Yerusalem. Kurre sumangana surak madatu boleh parayan na luntara makarai. Kurre sumangana banua kabusungan boleh parayan na kaisungan kami nombak. Bendan ni tangla bangaras sangka teknik kita ngala pondok parelian. Narandukan mo bala batu nawasokan mo tarong komalia. Datu daw to Allah ngina to kulla mangkani pelendo. Sundun lolok na upu pendaw nanna. Bendan rara teknik suke bulawan banua kabusungan. Tena paren tanah Datu Salomo. Bu tulang bandio mai, tolong bunga sambalik mai. Di lopian naluk kasaranian di lembangan sangka na puang Yesus. Kurre sumanga na pandita sura boleh parayan na vandelosdre. Usia tinggi aluk kasaranian nun nambuk tidak masak. Sangka na puang Yesulan lilik na lepongan bulan tarik tikuran dan na tanah matarik Allah. Maka lima na bendan rarak na tiro mata duanta. Tenek suki bulawan na tapai pentirota. Banua kabusungan dinan kami nombanto sang pitayanan to bisa pak randuanan. Kombongan sallo jemaat butulepo ditandani allo balo dito dingami gulak mapiadani dilambi ma allo totemo pada rampon misende to turun lo dokto kayangan paranno pakadua mak sapikan tabang mak tantaran pusuk ladi pasundu monolog na ladi paupu mo pendaunan na palagi kuah tabe anggan na to siria surak madatu to siloloan luntara makarai kigente duka komito patutungan dia to pananangan masulo-sulo kipo dia marorongan kipo nanangan masulo-sulo tamawam pada suruga tama petondokan to maindan mintu tuma kamaya diumay mintu teka alukuakan tuma irin tabe corona pantaranak na ton ko na layot pangaluluan na yesunan ba kalanduan angga to di kasiling mata bubun na to di kabangga tondon turunan na lasa buran pikapuangan mak di kamatasan siambe sindo sokong bayu lan lilip na tondok torayo tabe olona tokon patukon na lembang bose tarapang na tondok mintu turun tuma parenta dio may lenteran ka parentan dumay madona sirok kumadiungan na laun taranak na toraja utara lau loloan na tanah toraja angga totama solo
Totama tuka tobe rante tobe nawa. Silele kipe katabi. Pantan kime pesimani. Lobang luaran kan sini. Paling pesang piakankan. Kilangan kami tambah turun. Kirek ke pameyong liko dibantu. Kikuang. Rapa lembang titik rokok. Raman koli-koli oki. Rapa talang mulawan ki kari kia au gading ki. Matan tasik pikik masura nasang rapa bombang ki angga lahir. Tapa sundun nilorok na kurrean sumanga. Tapa upui pendaunanna polean paraya. Umpa leso samayana. Banua kabusungan. Kombongan salo sanggul lele. Jemaat buntu butu lepo. Kurre semangatnya. Di hari yang penuh sukacita ini, ungkapan syukur yang tak terhingga hanya kepada Tuhan atas penyertaan dan perkenaannya, sehingga acara penapisan gedung gereja Toraja Jemaat Buktu Lepong Rasis dan Edempiku dapat dilaksanakan. Seluruh anggota Jemaat Buktu Lepong datang menyapa kepada kita semua dengan penuh kasih, dengan ucapan selamat datang, selamat Natal, dan Shalom bagi kita semua. Adapun susunan acara penapisan gedung gereja Toraja Jemaat Buktu Lepong Rasis NDNPU Buktu Lepong tanggal 27 Desember 2024. Acara yang pertama, arak-arakan yang telah kita saksikan bersama. Acara kedua, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang ketiga, ibadah syukur yang akan dipimpin oleh Ketua Umum PPS Gereja Toraja. Acara keempat, pentas seni, dan acara yang kelima, istirahat. Demikianlah susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari yang berbahagia ini. Kiranya Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu ibadah syukur. Keluarga dari Sanggala, guys. Ada Winoma, ada Winoma, ada Winone. Rombongan malakdina puang matua mabendan soranasang tapang ke itu sama napuang kami namban kape namban tuan ke allo malak onduan ni kuwa inang paran lutong nangki lande aku tebo. Itu sabana
Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah syukur penabisan Gunung Gereja Toraja Jemaat Butuh Lepong hari ini. Kita laksanakan dalam suatu pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Pembacaan sejarah singkat Jemaat Butuh Lepong disilahkan kepada yang bertugas. Nah, kita dengarkan dulu sejarah baru kita keliling. Jemaat Butuh Lepong dalam lintasan sejarah pelayanan Gereja Toraja. Keberadaan Gereja Toraja Jemaat Butuh Lepong tidak bisa dipisahkan dari benih penginjilan yang ditabur oleh lembaga seni Belanda Gereformaat Zendingsbond atau GZB melalui dunia pendidikan. GZB memulai karya pelayanannya di Toraja melalui sendiri bernama Anthony Aris van der Losbrecht dengan membuka sekolah-sekolah. Melalui bangku sekolah, para murid mendapatkan mata pelajaran umum dan juga pelajaran katekisasi. Salah seorang murid A.A. van der Losbrecht bernama Adolf Bidang Patana kemudian dibaptis pada tanggal 28 Mei 1917. Adolf Bidang Patana kemudian menjadi guru dan sempat menjadi kepala sekolah di Dende pada tahun 1922. Melalui Adolf Bidang Patana inilah murid-murid di Dende menerima pelajaran katekisasi. Tercatat pada tahun 1921 ada 2 warga Dende yang dibaptis di Ranterpao dan kemudian bertambah menjadi 13 orang pada tahun 1922. Setelah pembaptisan pada tahun 1922, mulai dilaksanakan pelayanan ibadah minggu di Dende yang berlokasi di gedung sekolah. Pada tahun 1923, diadakan pembaptisan pertama di Dende bagi 9 orang. Sejak itu, pekabaran Injil di Dende terus berkembang melalui upaya tangan para guru. Pada tahun 1926, Jesando Salumo sempat mengajar di Dende pada tahun 1926, kemudian kembali ke Pangala menjadi kepala distrik, sehingga praktis pelayanan Injil di Dende sempat kosong selama kurang lebih 1 tahun. Untungnya, pada tahun 1927, di Dende sempat kosong, Samuel Timotius Lande diangkat menjadi kepala sekolah di Dende. Selama mengajar di Dende, Samuel Timotius Lande juga merangkap sebagai guru Injil. Dalam melaksanakan tugas pelayanannya, Samuel Timotius Lande sempat dibantu oleh seorang guru bantu bernama Frederick Tulak pada tahun 1931. Tercatat pada tahun 1933, jumlah anggota jemaat di Dende telah mencapai 122 orang sampai Tondong Lande bertugas di Dende hingga tahun 1934, lalu ditugaskan menjadi kepala sekolah di Antani. Sampai Tondong Lande kemudian digantikan oleh Silas Boro yang menjadi kepala sekolah di Dende sejak tahun 1934 hingga tahun 1939 sekaligus mengajarkan Injil. Dalam masa pelayanan di Dende, Silas Boro sempat dibantu oleh 2 orang
guru bernama Gervasi pada tahun 1937 dan Petrus Tandi pada tahun 1939, sehingga pelayanan pengabaran Injil berkembang cukup pesat. Pada tahun 1937, jumlah warga Kristen di Dende dan sekitarnya sudah tercatat sebanyak 137 orang. Mengingat jumlah anggota jemaat saat itu tersebar di beberapa kampung, muncul gagasan agar dibuka tempat kebaktian di kampung sekitarnya. Salah satunya adalah membuka tempat kebaktian di Parinding pada tahun 1937. Pembukaan tempat kebaktian tersebut dilakukan atas prakarsa Andarias Palilu, Thomas Pare, dan Nek Boro. Saat itu pelayanan ibadah minggu di Parinding berlokasi di Take dan dilayani secara bergantian oleh Silas Boro dan guru jemaat Thomas Pare. Setahun setelah pelayanan ibadah minggu di Parinding mulai berjalan, Peter Kalisungan Sangka ditugaskan menjadi guru Injil di Dende. Saat itu dia dibantu oleh seorang guru bantu bernama Julianus Guntur Pasali. Tetapi kehadiran Peter Kalisungan Sangka di Dende hanya berusia seumur jagung. Pada tahun 1941, Peter Kalisungan Sangka diangkat menjadi pendeta di Rembon dan digantikan oleh Daniel Ngallo yang menjadi guru Injil di Dende dan Piongan sejak tahun 1942 hingga tahun 1946. Pada tahun 1947, tempat kebaktian di Parinding didewasakan menjadi jemaat Parinding. Pada tahun 1948 diadakan pembaptisan massal di jemaat Parinding. Di antara mereka yang dibaptis massal pada saat itu terdapat beberapa anggota jemaat yang berasal dari Mado. Tak lama setelah pembaptisan massal tersebut, Perang mengusulkan agar dibuka tempat kebaktian di Mado, mengingat sudah cukup banyak anggota jemaat Parinding yang berdomisili di Mado. Usulan itu juga disampaikan kepada kepala dusun Mado, Harangan alias Neuman, dan ternyata disambut baik. Akhirnya pada tahun 1948 dibukalah tempat kebaktian di Mado yang berlokasi di lumbung milik Neuman. Pada tanggal 1 Juli 1949, Herman Karamang yang baru menyelesaikan pendidikan teologi di Sekolah Pendeta Terpau diurapi menjadi pendeta dan kemudian ditugaskan sebagai pendeta klasis Napo di Dende. Pendeta Herman Karamang melayani di Dende selama kurang lebih 20 tahun. Pada tahun 1951, Pendeta Herman Karamang melakukan pembaptisan massal di Mado. Pembaptisan massal tersebut secara otomatis menambah banyak jumlah anggota jemaat di Mado dan mendorong keinginan untuk segera mendewasakan diri menjadi sebuah jemaat. Akhirnya pada tahun 1952, tempat kebaktian di Mado didewasakan menjadi jemaat Mado. Anggota jemaat Mado pada saat didewasakan berjumlah 30 kepala keluarga atau sekitar 80 jiwa. Kemudian diadakan penambahan majelis baru yang sebanyak 6 orang, yaitu Nek Kende, Yeberan Tebua, ML Rama, Yepanggalo, JP Papulung, dan S. Salea. Pada tahun 1963, pelaksanaan ibadah minggu jemaat Mado dipindahkan dari gedung sekolah Dende 2 ke Butulepong dengan alasan lokasinya berada di tengah-tengah. Salah seorang yang sangat mendukung pemindahan lokasi ibadah minggu jemaat Mado ke Butulepong adalah kepala dusun bernama Yesanggola. Tanah yang ditempati membangun gedung gereja di Butulepong adalah pemberian dari Nek Batu, Nek Paladan, dan Nek Palelu.
atas tanah tersebut kemudian dibangun gedung gereja Jemaat Madong berukuran kurang lebih 9 kali 12 meter. Kondisi gedung gereja saat itu hanya berdinding dan beratap bambu serta berlantai tanah. Sedangkan kursi-kursi yang digunakan untuk beribadah juga dibuat dari bambu. Namun, pada saat gedung gereja sementara dibangun, timbul kesalahpahaman antara Nek Uban dengan orang-orang yang sedang bekerja membangun gedung gereja. Meskipun perbincangan yang terjadi hanya bersifat candaan semata, namun akibatnya cukup fatal. Bersumber dari kesalahpahaman tersebut, akhirnya Jemaat Madong terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok yang satu tetap beribadah di gedung gereja yang telah dibangun di Buku Lepong, sedangkan kelompok yang lain beribadah di rumah Nek Uban. Kelompok anggota jemaat yang beribadah di rumah Nek Uban kemudian membangun gedung gereja darurat berukuran 6 kali 9 meter di Tondok Uring. Saat itu tiang-tiang gedung gereja di Tondok Uring hanya dibuat dari pohon cemara, sedangkan atapnya dari alang-alang. Setelah gedung gereja di Tondok Uring rampung, beberapa anggota jemaat kemudian mengambil mimbar Jemaat Madong yang ada di gedung gereja di Buku Lepong dan menempatkannya di Tondok Uring. Tetapi tak berselang lama kemudian, anggota jemaat yang beribadah di Buku Lepong pergi mengambil mimbar tersebut di Tondok Uring dan menempatkannya di gedung gereja Buku Lepong. Masalah perebutan mimbar tersebut kemudian dibahas oleh Komisi Usaha Klasis Kapokura dan akhirnya pada tahun 1964 tempat kebaktian Jemaat Madong di Buku Lepong didewasakan menjadi Jemaat Buku Lepong. Dengan demikian maka Jemaat Buku Lepong menjadi jemaat yang ke-15 di Klasis Kapokura. Setelah tempat kebaktian Buku Lepong resmi menjadi sebuah jemaat, setengah dari Majelis Jemaat Madong secara otomatis beralih menjadi Majelis Jemaat Buku Lepong, yaitu JP Papulungan dan Y Panggalo. Sedangkan pelayanan mimbar lebih banyak ditangani oleh guru jemaat Thomas Tape. Hanya sesekali pendeta Herman Karamang datang melayani jemaat Buku Lepong. Kehadiran seorang guru jemaat sangat penting guna mendukung pelayanan di jemaat Buku Lepong selama kurang lebih 50 tahun, mulai sejak pendeta Herman Karamang hingga era pendeta Yuswaku. Pada tahun 1967, tugas pelayanan pendeta Herman Karamang di Klasis Kapokura berakhir dan saat itu hanya 2 tenaga proponen yang melayani di Klasis Kapokura, yaitu Yakob Beso dan M.L. Lampe. Saat itu jumlah majelis jemaat di Buku Lepong sudah bertambah menjadi 5 orang, yaitu JP Papulungan, Y Panggalo, Deltruba, Sebon, dan Yohana Busa. Pada tahun 1971, pendeta Andarias Palilu yang sebelumnya bertugas di Klasis Tondo Nanggala ditugaskan menjadi pendeta Klasis Napokura. Setahun setelah pendeta Andarias Palilu bertugas di Klasis Napokura, Jakob Beso ditarik ke Klasis Pangala untuk menjalankan tugas proponennya. Tetapi kurang lebih 2 tahun bertugas sebagai proponen di Pangala, Jakob Beso diusulkan untuk menjadi pendeta di Klasis Napokura. Akhirnya pada tanggal 25 September 1973, Jakob Beso diurapi menjadi pendeta Jemaat Meroson Pura. Setelah diurapi, pendeta Jakob Beso melayani sebagai pendeta Klasis Napokura bersama pendeta Andarias Palilu. Saat itu, pendeta Jakob Beso dan pendeta Andarias Palilu secara bergantian melayani di Jemaat Buku Lepong. Pada periode tersebut, tahun 1972 sampai 1975, Majelis Jemaat Buku Lepong berjumlah 12 orang,
yaitu Daud Ruba, Thomas Sape, Ye Panggalo, P. Palelu, Ye Todik, Andreas Ari, Bane Ali, Ye Lastu, Sadar Kendek, Julianus Sambe, Ye Rombel Mangapa, dan Ye Sambola. Susunan ke Majelis Jemaat Butuh Lepong tersebut bertahan hingga periode 1975 sampai 1978, kecuali Julianus Sambe yang digantikan oleh Yohanes Tandi. Pada periode ini, Majelis Jemaat Butuh Lepong sempat melakukan renovasi lantai gereja yang saat itu masih berupa lantai tanah. Untuk melaksanakan renovasi tersebut, anggota jemaat bergotong royong mengambil pasir di sungai yang berlokasi di antara Makdong dan Maroson. Pasir diangkut menggunakan wadah bambu atau lampa dari sungai, sedangkan semen dibeli dari lantai bawah dan dipikul dari sarung ke Butuh Lepong. Untuk konsumsi bagi anggota jemaat yang bekerja secara gotong royong, majelis menyediakan lauk pauk berupa sup kaki kerbau. Pada tahun 1977 jemaat wakaf saat itu berjumlah 84 jiwa. Pada tanggal 28 April 1978, Nathaniel Kadang diurapi di Jemaat Pasang sebagai pendeta klasis Napokura. Selama bertugas di klasis Napokura, pendeta Nathaniel Kadang pernah sekali melayani di Jemaat Butuh Lepong. Pada periode 1978 sampai 1981, Majelis Jemaat Butuh Lepong adalah Daud Ruba, Julianus Sambe, Ye Sanggola, Sadrak Kendek, Ye Lastu, Andreas Ari, Yakob Gelo, Yunus Biu Suba, Yohanes Tandi, Yohanes Panggalo, Ye Rombel Mangapa, dan Daud Lastu. Pada periode tersebut, tahun 1981 sampai 1984, Majelis Jemaat Butuh Lepong adalah Ye Lastu, Ye S. Kalimbuang, Ye Sanggola, Sadrak Kendek, Daud Tulak, Andreas Ari, Daud Ruba, Yunus Biu Suba, Daud Duma, Daud Bande, Peter Lebang, dan Daniel Lastu. Pada tahun 1984, KUGT mengutus seorang pendeta di klasis Napokura, yaitu pendeta Daud Tulak, untuk menggantikan pendeta Jacob Beso yang ditugaskan ke Jemaat Quran. Setelah diurapi menjadi pendeta klasis Napokura, pendeta Daud Tulak kemudian sering melayani di jemaat-jemaat dan lingkungan desa Dede, termasuk di Jemaat Butuh Lepong. Pada periode tersebut, tahun 1984 sampai 1987, Majelis Jemaat Butuh Lepong berjumlah 12 orang, yaitu Ye Pabama, Daniel Kanan, Nathan Kendek, Matius Kendek, Yafet Tanan, Martin Mongan, Ye Titaran, Selvi Kalimbuang, Yohanes Tandi, Sadra Kendek, YB Suba, dan Herman Propengoso. Pada tahun 1987, pendeta Nathaniel Kadang diurapi dari klasis Napokura dan pindah di Jemaat Mario Tondon Makale. Dengan demikian hanya tinggal pendeta Daud Tulak yang menjadi pendeta klasis Napokura, saat itu melayani jemaat-jemaat di sekitar Dendek, Paku, Butuh Lepong, Makdong, Parindi, Waka, hingga Pangala-ala. Sedangkan pendeta Jambas Beso lebih fokus melayani jemaat-jemaat di daerah Kura, Awan, dan Maroso. Pada periode itulah klasis Napokura berubah nama menjadi klasis Denpiku. Pada periode tahun 1987 sampai 1990, Majelis Jemaat Butuh Lepong masih tetap berjumlah 12 orang, yaitu Ye Pabama, Ye Besuka, Daniel Kanan, Martin Mongan, Ye Titaran, Yohanes Tandi, Juliana Pali, Sadrak Kendek, Daniel Lastu, Herman Robert Losong, Jenny Satubaseru, dan Rahel Tulak. Pada tanggal 27 sampai 28 November
tuan rumah persidangan klasis Denpiku yang mengusung tema dari Yesaya 40 ayat yang ke-31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pada periode tersebut, tahun 1990 sampai 1903 menjadi jemaat Butulepong bertambah 2 orang sehingga semuanya berjumlah 14 orang, yaitu Yepabanga, Yebesuba, Daniel Kanan, Yelasu, Jafet Kanan, Adolfina Rombe, Yeditaran, Sadrak Kendek, Rahel Tulak, Daud Guma, Juliana Pali, Yohanes Tandi, Daud Tulak, dan David Sampe. Pada tahun 1994, yaitu Yulianto Balapadan ditugaskan oleh BPSW 2 untuk melaksanakan tugas proponen di kelas Denpiku Unit Dende dan tinggal di Jemaat Madong. Saat itu Yulianto Balapadan membantu pelayanan pendeta Daniel Tulak di 14 jemaat termasuk di Jemaat Butulepong. Pada periode tersebut tahun 1993 sampai 1996, Majelis Jemaat Butulepong adalah Yebesuba, Yepabanga, Daniel Kanan, YS Kalimbuang, Daud Bane, Daud Duma, Daniel Lasu, Yetandi, Sadra Kendek, Herman Ropen Losong, David Sambe, Daud Tulak, dan Adolfina Rombe. Pada periode ini, usulan untuk memekarkan klasis Denpiku kembali muncul dalam sidang-sidang di Gereja Toraja Wilayah 2 tahun yang ke-15 yang berlangsung di Jemaat Dende pada tanggal 1 sampai 5 Maret 1996. Usulan tersebut cukup beralasan mengingat luasnya wilayah pelayanan klasis Denpiku yang terbagi dalam 3 unit, yaitu unit Dende, unit Piongan, dan unit Pura, serta dilayani hanya oleh 3 orang pendeta, yaitu pendeta Jakob Yeso, pendeta Daud Tulak, dan pendeta Sulaiman Surro. Pendeta Jakob Yeso bertugas di unit Piongan, pendeta Sulaiman Surro bertugas di unit Pura, sedangkan pendeta Daud Tulak bertugas di unit Dende. Pada periode tahun 1996 sampai 1999, Majelis Jemaat Butulepong berjumlah 14 orang, yaitu Yebesuba, Yepabanga, Daniel Kanan, Yes Kalimbuang, Jenny Sabtu Paseru, Daud Duma, Daniel Lasu, Yetandi, Sadrak Kendek, Herman Ropen Losong, David Sambe, Daud Tulak, Yetitaran, dan Yuliana Pali. How are you, Mister? Pada tanggal 1 Oktober 1996, klasis Denpiku secara resmi dimekarkan dan ditata menjadi 3 klasis sekaligus, yaitu klasis Dende Denpiku, klasis Piongan Denpiku, dan klasis Pura Denpiku, di mana Jemaat Butulepong termasuk bagian dari klasis Dende Denpiku bersama Jemaat Limbong, Jemaat Tinapu, Jemaat Pangalaala, Jemaat Bambang, Jemaat Pabugiran, Jemaat Parinding, Jemaat Waka, Jemaat Madong, Jemaat Paku, Jemaat Dende, Jemaat Kalimbuang, Jemaat Piaran, dan Jemaat Lang. Setelah menjalani tugas proponen selama kurang lebih 3 tahun, Yulianto Balapadang diurapi oleh pendeta Joni Makdika pada tanggal 16 Juni tahun 1997 di Jemaat Butulepong. Dengan demikian, pendeta Yulianto Balapadang merupakan pendeta Gereja Toraja pertama yang diurapi di Jemaat Butulepong. Setelah diurapi menjadi pendeta, pendeta Yulianto Balapadang bertugas sebagai pendeta klasis Dende Denpiku, menggantikan pendeta Daud Tulak yang dimutasi ke Kemenkendek. Pada tanggal 2 Maret 1998, Ani Marlin diangkat sebagai proponen untuk melayani di Jemaat Madong dan jemaat-jemaat seklasis Dende Denpiku. Total ada 15 jemaat di klasis Dende Denpiku yang harus dilayani oleh Ani Marlin selaku proponen dan membantu pendeta Yulianto
Pada tanggal 14 Februari 1999, Pendeta Yulianto Balapadang diurapi dari klasis Dende dan Piku. Ibadah penguraian dilaksanakan di Jemaat Butulepong dan selanjutnya Pendeta Yulianto Balapadang ditugaskan ke Jemaat Tagari, klasis Balusu. Kurang lebih sebulan setelah Pendeta Yulianto Balapadang diuraikan, Ani Marlin diurapi di Jemaat Makdong sebagai pendeta klasis Dende dan Piku. Di tahun pertama masa pelayanan sebagai pendeta klasis Dende dan Piku, dilakukan pemilihan Majelis Jemaat Butulepong periode 1999 sampai tahun 2002. Jumlah Majelis Jemaat Butulepong yang terpilih sebanyak 15 orang, yaitu YS Kalimbuang, Sadrak Kendek, Y Tandi, Y Besuba, Y Pabangan, JP Rumengan, Daud Tulak, Daniel Kanan, Daniel Lasu, Daud Duma, Herman Ropenlosong, Jenny Satu Paseru, Y Titaran, Gusti Sanggola, dan Yuliana Pali. Pada tahun 2000, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menugaskan Arius Damarto Rombiallo sebagai tenaga proponen untuk melayani di Jemaat Parinding, Jemaat Pabudiran, Jemaat Manduanging, Jemaat Waka, Jemaat Makdong, Jemaat Paku, dan Jemaat Butulepong. Kehadiran Arius Damarto Rombiallo cukup meringankan beban pelayanan Pendeta Ani Marlin. Selain itu, Pendeta Anton Sesa dari Jemaat Dende juga pernah ikut melayani ibadah minggu di Jemaat Butulepong. Pada tahun 2002 diadakan pemilihan anggota Majelis Jemaat Butulepong periode 2002 sampai 2005. Saat itu terpilih 18 orang majelis, yaitu YB Suba, YS Kalimbang, JP Rumengan, Sadrak Kendek, Daniel Kanan, Y Pabanga, Y Titaran, Gusti Sanggola, Daud Tulak, Daniel Lasu, Daud Duma, Herman Ropenlosong, Jenny Satu Paseru, Yuliana Pali, Mary Gelong, Hermin S. Paseru, Selvi Kalimbuang, dan Y Pabanga. Selanjutnya pada tahun 2005 diadakan pemilihan anggota Majelis Jemaat Butulepong periode 2005 sampai 2008, dan yang terpilih adalah YB Suba, Daniel Kanan, YS Kalimbang, Sadrak Kendek, JP Rumengan, Gusti Sanggola, Daud Duma, Y Pabanga, Daud Tulak, Daniel Lasu, Herman Ropenlosong, Y Titaran, Yuliana Pali, Jenny Sabtu Paseru, Mary Gelong, David Sambe, Alfrida Alik, dan Selvi Kalimbuang. Pada tanggal 28 Februari 2007, Pendeta Yunus Lampu yang sebelumnya bertugas di Jemaat Lando Kadawang, Duri Enrekang, diteguhkan di Jemaat Butulepong. Tugas Pendeta Yunus Lampu adalah melayani Jemaat Butulepong, Jemaat Makdong, Jemaat Waka, dan Jemaat Paku. Uniknya, meskipun diteguhkan di Jemaat Butulepong, Pendeta Yunus Lampu justru tinggal di Jemaat Makdong dan menjadi Ketua Majelis Jemaat di Jemaat Makdong. Sedangkan Ketua Majelis Jemaat di Jemaat Butulepong adalah Penatua Yunus Biuk Subah. Pada saat itu, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menempatkan Berli Tandipayung sebagai proponen di Jemaat Paku dan kemudian diurapi menjadi Pendeta Gereja Toraja Jemaat Paku pada tahun 2008. Sehingga tugas pelayanan Pendeta Yunus Lampu berkurang satu jemaat. Pada waktu yang hampir bersamaan di Jemaat Butulepong, diadakan pemilihan Majelis Jemaat Butulepong periode 2008 sampai 2011. Pada saat itu, terpilih 11
orang sebagai Majelis Jemaat Butulepong periode 2008 sampai 2011. Anggota Majelis Jemaat Butulepong yakni Yebe Suba, Pabanga, Daniel Kanan, Daniel Lastu, Daud Duma, Herman Ropen Losong, Jenny Sabtu Paseru, Yeti Taran, Gusti Sanggola, Yuliana Pali, Mary Gelong, Hermin Sabtu Paseru, David Sambe, Alfrida Alif, Markus Kendek, Mariana Pandu, Rahel Tua, Selvi Palembung, dan Yusuf Palelu. Pendeta Junus Lampu kemudian melanjutkan pembangunan pastori Jemaat Butulepong yang telah dirintis pada masa Pendeta Ani Marlin. Pembangunan pastori berlantai 2 tersebut rampung. Sayangnya, ketika pastori selesai, Pendeta Junus Lampu tidak sempat menempatinya karena masih ada penggilingan padi yang pembuangan bedaknya mengarah ke pastori. Akhirnya, pastori tersebut dikontrak oleh Panwas Kecamatan Denpina selama setahun. Pada tahun 2011, diadakan pemilihan Majelis Jemaat Butulepong periode 2011 sampai 2014. Majelis yang terpilih saat itu berjumlah 19 orang, yaitu Yede Suba, Daniel Lastu, Gusti Sanggola, Daud Duma, Jenny Sabtu Paseru, Mariana Pandu, Markus Kendek, Herman Sabtu Paseru, Selvi Palembung, Alfrida Ali, Mary Gelong, Yuliana Pali, Yusuf Palelu, David Sambe, dan Rahel Tulang. Pada tanggal 2 September 2012, Henny Rura Marante ditugaskan menjadi proponen untuk melayani di Jemaat Waka, Jemaat Makdong, dan Jemaat Butulepong. 25 hari kemudian, atau tepatnya tanggal 27 September 2012, Pendeta Junus Lampu diuraikan dari Jemaat Makdong, Jemaat Butulepong, dan Jemaat Waka. Kemudian ditugaskan ke Jemaat Bonoran, Klasis Kesu, Malenong. Setelah Pendeta Junus Lampu diuraikan, proponen Henny Rura Marante mengambil alih tanggung jawab pelayanan di Jemaat Butulepong, Jemaat Makdong, dan Jemaat Waka. Namun beberapa kali Pendeta Simon Pangamba dari Jemaat Dende memimpin ibadah-ibadah sakramen di Jemaat Butulepong. Pasalnya saat itu hanya Pendeta Simon Palamba satu-satunya pendeta yang tersisa di Klasis Dende Dempiku selama 7 bulan sejak Pendeta Junus Lampu diuraikan. Pada tanggal 22 Agustus 2014, Henny Rura Marante diurapi menjadi Pendeta Gereja Toraja di Jemaat Butulepong oleh Sekum BPS Gereja Toraja, Pendeta Soleman Alolinggi. Dengan demikian, Pendeta Henny Rura Marante adalah Pendeta Jemaat Butulepong yang pertama. Padahal saat itu Henny Rura Marante dipersiapkan sebagai pendeta di Jemaat Makdong, tetapi karena terjadi persaingan antar kelompok masyarakat atau saruan yang cukup tajam dan memanas di Jemaat Makdong, sehingga pengurapan dipindahkan ke Jemaat Butulepong. Setelah pengurapan tersebut, tidak ada lagi jabatan guru jemaat di Jemaat Butulepong. Thomas Sape, Daud Ruba, Yetandi, Daniel Kanan, Yebe Suba, dan Herman Ropen Losong adalah majelis yang pernah merangkap sebagai guru jemaat di Jemaat Butulepong. Pendeta Henny Rura Marante sendiri, walaupun berstatus sebagai pendeta Gereja Toraja Jemaat Butulepong, masih tetap melayani di beberapa jemaat di Klasis Dende Dempiku karena adanya program sentralisasi dari BPS Gereja Toraja. Pada tahun 2014 diadakan pemilihan Majelis Jemaat Butulepong periode 2014 sampai 2017 dan terpilih 19 orang majelis, yaitu Yebe Suba, Herman Ropen Losong, Ye Pabanga, Daniel Kanan,
Gusti Sanggola, Daniel Lassu, Yeti Taran, David Sambe, Markus Kendek, Mariana Tanduk, Jenny Satu Paseru, Hermin S. Paseru, Selvi Kalimbuang, Rahel Tulak, Mary Gelong, Yuliana Pali, Yusuf Palelu, Daud Duma, dan Alfrida Alik. Pada bulan Februari 2018 mulai dilakukan renovasi Gereja Toraja Jemaat Butulepong selama kurang lebih 1 tahun dan diketuai oleh Daud Sanggola. Selama proses renovasi berlangsung, kegiatan ibadah minggu dilaksanakan di Pasar Nakdong. Pada tahun 2018 diadakan pemilihan anggota Majelis Jemaat Butulepong periode 2018 sampai 2021 dan terpilih 19 orang, yaitu Yebe Suba, Yepa Banga, Daniel Kanan, Daniel Lassu, Yusuf Palelu, Herman Ropen Losong, Jenny Satu Paseru, Yeti Taran, Gusti Sanggola, Yuliana Pali, Mary Gelong, Hermin S. Paseru, David Sambe, Alfrida Alik, Markus Kendek, Mariana Tanduk, Rahel Tulak, Selvi Kalimbuang, dan Yusuf Palelu. Pendeta Henirura Marante diuraikan dari Jemaat Butulepong ke Jemaat Kepala Pitu pada bulan Oktober 2019. Saat itu, anggota Jemaat Butulepong berjumlah 124 kepala keluarga. Kurang lebih 3 bulan setelah Pendeta Henirura Marante diuraikan dari Jemaat Butulepong ke Jemaat Pamibak Kepala Pitu, barulah Pendeta Evianti Parangan diteguhkan menjadi Pendeta Jemaat Butulepong. Ibadah peneguhan berlangsung pada tanggal 20 Januari 2020 dan dilayani oleh Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 2 Rantepao, Pendeta Simon Palambat. Sebelumnya, Pendeta Evianti Parangan bertugas di Jemaat Katoroan Awan Rante Karua. Pada tanggal 11 Desember 2021 diadakan pemilihan Majelis Jemaat Butulepong periode 2022 sampai 2024 dan terpilih 20 orang, yaitu Yebe Suba, Daniel Kanan, Gusti Sanggola, Rahel Tulak, Markus Kendek, Mariana Tanduk, Herman Ropen Losong, Alfrida Alik, David Sambe, Selvi Kalimbuang, Jenny Satu Paseru, Hermin Satu Paseru, Palma Lassu, Novinta Sari Panglamba, Yepa Banga, Yeti Taran, Yusuf Palelu, Mary Gelong, Yakub Salu, dan Randa Welembota. Susunan majelis tersebut masih melayani hingga hari ini. Demikian catatan singkat sejarah Jemaat Butulepong yang disusun oleh Bapak Silisuli. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 7 ayat 18 dan Mazmur pasal 8 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya. Ya Tuhan, Tuhan kami, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan.
Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita datang mengaku dosa kita. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Bagi kita sekalian yang turut dalam penyesalan akan dosa dan kesalahan kita, berita anugerah dari Allah dinyatakan ditubuhkan kembali sabda Tuhan demikian. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuat tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukan dan dia akan. Dari gereja Pentakosta Kerapatan. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo Dado. Gua Kareban be. Kareban Melo. Melo. Oke, selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Tahun baru. Oke, kan dipokon dulu. Iya. Oke, Indo. Hehehe. Bisa ngapokon to nakasubi. Iya. Kasube. Bisa pokon, bisa kasubi. Ya, sialet. Kami to din pokon. Ben na lang. Hindi ano dati ben. Tanda ka singida. Wes. Mayroon kami. Iya. Iya. Oh, pito. Sige, Mana kopi teh? Tak boleh, tak boleh. Halo guys. Hai guys.
Kuya mo, gimana? Ya, oke. Oh, iya untuk. Merasa ko pinta sulagat ko lata to dende. Weh, si Magarta ratakan sa lupa ya. Weh. Oke guys, so weh. Weh, ini nilai. Oke. Antik sih ya. Oke guys, kita dari mana nih guys? Dari Durumben. Oke, Durumben. Oh iya. Weh, cantik adik-adik. Weh, kartik-kartik juga di belakang. Weh. Iya, sampai Depina. Sampai satu Depina. Bantu-bantu dulu kalau ada keluarga yang berantau, bantu-bantu belikan seragam kah. Oke, kita ke depan dengarkan doa dulu ya. Oke guys. Minum sambilan. Iya, sambil minum. Oke. Saya sambil minum. Oke. Shooting depan kalau minum. Di depan. Tidak guys. Kita lagi shooting nenek ini cantik-cantik. Iya. Mantap sekali. Kesini aja banyak. Shooting ke garis yang rambut putih sana. Garis cantik berambut putih. Hampir 90. Oh, hampir 90. Sudah antik lah. Barang antik. Iya, sudah Kurang lebih umur saya juga. Iya, beda-beda tipis lah. Kurang lebih nenek saya itu. Beda-beda. Itu kami beda-beda tipis lah. Oke guys, tolong perangi dulu anu. Kalau kamu di gelas teh. Itu mah gelas 20.000 dulu ya. Oke guys ya. Kembali punya 10 orang bersaksi di pengadilan kalau gembala tidak benar. Jadi memisah kalau maka atau bersaksi di pengadilan kalau dia gembala tidak benar. Nah, hari ini mau percayakan berita itu pada orang yang tidak benar. Tapi supaya apa yang ngomong dari seluruh ini? Tapi coba perhatikan seluruh karya penyelamatan Allah seluruhnya. Mulai dari Bethlehem, hari di Bethlehem itu kota yang paling kecil kan. Mika 5:1 mengatakan, hai Bethlehem mengatakan, hai yang terkecil, bukan yang setengah-setengah kecil, yang paling kecil di antara kaum Yehuda. Tuhan bisa selamatkan kita. Saya bilang kalau Yesus mau lahir dan gampang terkenal harusnya lahir di Jakarta kan, jangan di Depok. Kalau mau jadi artis, maksudnya kalau menjadi artis bos, susah terkenal kalau kita. Orang kalau sudah pergi ke Yerusalem, lihat kota Yerusalem tempat pusat bait suci di sana. Sudah lihat kota Nazaret. Nazaret itu tempat di Yesus terima pemberitahu dari malaikat Gabriel. Nazaret itu jauh dari Bethlehem 200 km Pak. Nazaret jauh lebih terkenal. Jadi saya bilang ngapain Maria pergi bersalin di Bethlehem pasti antusias betul. Kalau orang sudah lihat kota-kota yang hebat, Al-Hafiz, Haifa, sudah lihat Tiberias, Galilea, lihat kota yang lain, pergi ke Bethlehem, kampung kecil itu, orang pasti langsung berpikir ngapain seorang Juru Selamat di sini. Tapi Tuhan pilih, saya bilang sederhana, karena Bethlehem itu yang paling kecil. Dan kelahiran Kristus di Bethlehem, mau mengatakan bahwa apa? Allah memulai karya penyelamatannya pertama-tama dengan cara apa? Memperlihatkan betapa Dia mau bersedia hadir di tempat-tempat yang paling sepi dan sunyi di hidup kita.
Saya bilang Tuhan bisa selamatkan kita sambil tidur-tiduran main karaoke gitu, bisa. Orang dia Tuhan, kamu apa bro? Tapi Tuhan pilih hadir supaya saya bisa melihat itu dengan jelas. Nah, saya kembali ke teks saudara. Jadi baru coba perhatikan ya. Hari ini firman Tuhan memperlihatkan kepada kita yang menentukan satu gereja, satu jemaat bisa berdiri kokoh jauh ke depan, sama sekali tidak tertulis berapa banyak orang pintar dan orang hebat. Yang menentukan satu aja, seberapa jauh kau kenal Tuhan dengan baik. Kita punya fakta sejarah baru sekarang supaya kita bisa tahu betul-betul kebenaran yang firman Tuhan katakan. Saya suka ambil contoh. Tadi kan di apa? Yang apa? Apa ini? Enggak? Mulai dicerita soal Salomo yang bangun bait suci kan? Nggak salah dengar tadi. Mana bait suci itu hari ini? Bapak Ibu, nanti baca di satu Tawari, saya tidak tahu Pak Lembang waktu di Rabian nanti bangun gereja deh. Tapi nanti Bapak Ibu baca ya. Bait suci pertama itu dibangun oleh Raja Salomo dan bahan-bahannya, biayanya itu disiapkan oleh bapaknya Daud. Kan yang pertama inisiatif bangun bait suci itu Daud ya. Nanti teman-teman baca di 1 Samuel pasal 7 ya. Yang pertama membangun bait suci itu Daud. Tapi Tuhan bilang jangan kau yang bangun, tanganmu penuh darah, dia anak yang bangun. Ya. Salomo yang bangun, tapi nanti teman-teman baca. Daud bilang, pekerjaan ini besar sekali, Salomo ini biaya banget begini. Ya, Tuhan pilih Salomo untuk menjadi gantinya dia, bukan kakaknya yang lebih hebat tuh. Anak dari Ratu Hajit dan semua yang lain. Tuhan pilih anak dari Bethsheba lagi dengan skala skandal di belakang. Nah, Bapak Ibu coba lihat ya. Daud bilang kita kumpulkan bahannya supaya gampang nanti aku bangun ini bait suci. Nanti Bapak Ibu baca di 1 Tawarik pasal 28 terakhir, 1 Tawarik pasal 20 terakhir. Sumbangan pembangunan bait suci. Kira-kira ya, kalau tidak tuh biaya pembangunan bait suci pertama. Saya kasih gambar Bapak Ibu. Kalau saya bilang apa ya? Kalau saya cerita bahannya, saya kasih gambar dulu bait suci itu. Saya bilang sama teman-teman kalau pergi ke ziarah ke Israel, saya bilang kalau pergi ke Israel ada waktu agak kosong di Yerusalem, tidak terlalu padat jadwal. Makanya saya hindari selalu pergi masa Paskah atau Natal, bertemu di sana. Antri kita masuk gereja, biasanya bisa dapat 6-7 gereja dalam hari biasa, tapi karena antri hari ini ya paling kita bisa kunjungi 3. Jadi saya bisa bilang, kalau mau kunjungi hanya sekali ke sana, nanti lah bisa berkali-kali ke sana, baru cari momen Natal Paskah supaya bisa. Tapi saya bilang kalau pertama kali sana cari momen yang tidak terlalu ramai. Nanti kalau pergi ke sana, saya bilang, pergi ke Yerusalem tidak terlalu padat kegiatan, minta dibawa ke terowongan bait suci. Terowongan bait suci itu kita dibawa ke bawah. Kita biasa dibawa ke bawah, ada arkeolog orang Amerika keturunan Yahudi yang standby di bawah selalu menjelaskan. Biasanya kita dibawa ke satu titik yang dia kalau kita ke terowongan ke bawah tanah, jadi dia bilang Pak Pendeta di depan kita ini 30 meter di depan kita diperkirakan sebagai tempat yang diyakini dulu sebagai ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus tempat yang paling kudus di bait suci. Yang bisa masuk ke dalam hanya imam besar, tidak semua imam, hanya imam besar. Ya, masuk ke dalam mempersembahkan korban sekali setahun. Hanya ada satu benda di dalam ruang Maha Kudus, yaitu apa? Tabut perjanjian. Itu aja. Saya mau cerita, kalau kita masuk ke bawah, kita langsung melihat itu pondasinya bait suci. Batu-batu Sukopuyu, ada pada waktu yang saya. Pondasi jadi batu besar. Saya cerita supaya kita bayangkan hebat itu bait suci yang dibangun oleh Salomo waktu itu. Nah, teman-teman baca, ya, bait suci pertama, 1 Tawarik pasal 28, nanti baca di pasal terakhir itu, sumbangan pembangunan bait suci. Apa saja biayanya? Di situ dikatakan bait suci dibangun dengan apa? Emas, perak, permata, kayu-kayu yang hebat, tembaga, bayangkan emas, perak, permata, kayu, tembaga, luar biasa. Nah, abang pergi gereja Toraja pakai emas begitu. Mas ibu udah bangun ya? Bayangkan, emas luar biasa. Tapi Bapak Ibu baca, berapa banyak emas itu bait suci pertama yang dikumpulkan? Berapa banyak emasnya? Di situ dalam 1 Tawarik pasal terakhir dikatakan, Daud mempersembahkan 3.000 talenta emas. Daud mempersembahkan 3.000 talenta emas dan seluruh kepala pengawalnya, prajuritnya mengumpulkan emas, terkumpul 5.000 talenta emas. Jadi emasnya saja ini belum perak, belum permata, belum kayu-kayunya, belum yang lain. Baru emasnya saja 8.000 talenta. Tapi ibu tahu berapa 8.000 talenta? 1 talenta itu 34 kilogram. Kilo ya? Kayaknya gram.
8.000 talenta. Satu talenta itu berapa? 34 kilogram. Kita ini kan tidak pernah pakai emas 1 kilo. Dia pernah pakai emas 3 aja. Saya paling minta jadi toge. Bayangkan tuh. Kau bisa bayangkan. 8.000 talenta, satu talenta 34 kilogram. 1 kilogram berapa gram? 1.000 gram. Oh. 1 gram berapa rupiah? Biar gue bisa mana berbedanya? Oh, 1 juta lah. Sama nilai emas dolar tahun sekian, mungkin 500.000 aja. Saya kali 500.000 aja ratusan triliun. Bayangkan. Hebat sekali. Apa bedanya kalau di utara cuma 1 triliun dari sini ya paling. Jadi kalau butuh 100 triliun, 100 tahun, 20 ribu lagi teman-teman nggak bisa. Mana emas kalau begitu gitu. Wah, bisa bayangkan. Makanya saya jalan dengan bukan mau dia sekolah dong beda dengan saya mau cerita Bapak Ibu, hebatnya Bayi Suci mahal sekali. Pertanyaannya, mana barang itu hari ini? Mana Bayi Suci itu hari ini? Bangunan yang sangat mahal dibangun 2000 tahun yang lalu. Sorry, ya Bayi Suci pertama nanti saya jelaskan sejarah. Mana barang itu hari ini? Tidak. Hilang, tidak bersisa. Coba hilang, tidak bersisa. Saya ajak kita lihat sejarah ya. Bait Suci pertama dibangun Salomo. Dihancurkan siapa? Nebukadnezar. Israel dibuang ke Babel 70 tahun. Pulang dari Babel, zamannya Hagai, Nehemia, Ezra, mereka kembali ke Yerusalem untuk kedua kalinya Bait Suci dibangun, tapi tidak semegah Bait Suci pertama. Dan Bait Suci yang berlanjut pada zaman Herodes sampai ke Tuhan Yesus, ya. Herodes itu arsitek, dia perbaiki Bait Suci yang kedua itu, dirapikan kembali. Dan 40 tahun setelah Tuhan Yesus, tahun 70 Masehi, untuk kedua kali Bait Suci dihancurkan oleh tentara. Dan saya bilang saudara, Bait Suci yang kedua dihancurkan dan tidak pernah dibangun kembali sampai pada. Ya saya mau cerita bagus saudara. Ya saya mau cerita. Sejarah memperlihatkan kalau baca tulisannya Flavius Josephus, ya, sejarah memperlihatkan mengatakan apa? 2 kali Bait Suci dihancurkan, 2 kali Bait Suci dibangun dan 2 kali pula Bait Suci dihancurkan. Karena apa? Karena satu alasan yang sama, yaitu apa? Ketidaksetiaan umat. Ini buat saya luar biasa. Itu contoh yang bagaimana itu. Contoh yang lain apa? Gereja Toraja punya banyak sekali sejarah. Saya beberapa bulan kemarin pergi penghabisan gedung gereja di Seko, Bieno. Saya sudah dihabiskan ke gedung gereja. Rumah ini asal 1,2. Semua orang tua habis. Saya tahu. Ada orang Seko di sini. Ada lagunya itu yang kalau dinyanyikan kita tahu ceritanya itu nangis untuk kita. Saya tanya orang tua itu hilang deh. Kenapa om